Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah, Bapak Ketua dan Dewan Pengurus Masjid. Kemudian yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Nurul Huda. Semoga kita semua dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa hadis mengenai keutamaan sholat subuh secara berjamaah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa ala zimmatillah." Barang siapa yang dia sholat subuh, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas siapa yang dapat mencelakakan orang yang dia sudah dijamin dan sudah ditanggung oleh Allah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla isya bil jamaah, kaman qoma nisful lail." Barang siapa sholat isya secara berjamaah, sebagaimana dia sholat setengah malam. "Man shalla subha bil jamaah, faka'annama shalla lail kullahu." Yang dia sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia mengerjakan sholat malam seluruhnya, sepanjang suntuk malam dia kerjakan. Maka dahulu Bapak Ibu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, ada seorang sahabat, dia tidak ke masjid ketika sholat subuh. "Kemana Sulaiman?" kata beliau. Maka ibunya menjawab, "Sesungguhnya dia tadi malam sholat sepanjang malam." Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya sholat subuh lebih aku sukai daripada sholat sepanjang malam." Sholat subuh yang wajib lebih disukai daripada sholat malam yang sunnah. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang dia sholat di dua waktu dingin, di antaranya adalah sholat subuh, maka dia masuk dalam surga. Semoga kita menjadi ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Laisa sholat asqal 'alal munafiq illa isya was subuh. Tidaklah ada sholat yang lebih memberatkan bagi kaum munafikin selain sholat isya dan subuh. Bapak Ibu yang mulia, orang munafik ini dijanjikan dalam Allah, dia berada di kerak-keraknya neraka. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di dasar, di kerak-keraknya neraka. Semoga kita bukan termasuk orang munafik dengan mengerjakan sholat subuh. Kemudian yang terakhir, man shalla subha summa qa'ada. Barang siapa dia sholat subuh kemudian duduk, fadzakarallah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Shalla raka'atani, kemudian dia sholat 2 rakaat, faka'annama ajru hajjatin wa umratin taman. Dia mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Semoga kita semua termasuk di dalam orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan fadilah sebab mengerjakan sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sesungguhnya kebahagiaan dan puncak kebahagiaan kita pada pagi hari ini adalah mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ilmu dan dapat mengamalkannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dia dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan difahamkan oleh Allah dalam agama. Dipahamkan dalam agama bukanlah harus menjadi seorang ulama, tidak, tetapi difahamkan dalam agama. Ada yang didapatkan dalam kefahaman agama lantas diamalkan seketika.
Nabi SAW bersabda, "Man tama'a qaumun fi baitin min buyutillah yazkuruna kitaballahi tadarusuna bainahum." Ada satu kaum dia kumpul di masjid, kumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka saling berzikir, saling memperingatkan satu sama lain, mengajarkan mengenai ilmu satu sama lain. Apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah, dia mendapatkan ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicucuri rahmat kasih sayang oleh Allah, wa hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah bangga-banggakan di hadapannya para malaikat. Maka yang punya kesulitan, yang punya masalah, yang sedang diuji, semoga dengan duduk di masjid diberi sakinah, ketenangan jiwa oleh Allah. Maka orang-orang yang dia sedang galau, sedang risau, semoga diberi rahmat oleh Allah, dicucuri rahmat oleh Allah. Kita tidak bisa melihat malaikat, Bapak Ibu yang mulia, tetapi malaikat-malaikat sedang berkumpul di sekitar kita, bersop-sop sampai ke langit, mendoakan orang-orang yang berada di majlis. Kemudian Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Berdiri kita dari majlis ilmu, maka Nabi SAW bersabda, "Anqumu maghfuran lakum." Berdirilah kalian dalam keadaan kalian diampuni oleh Allah. Fatubuddilat sayyi'atikum hasanat, diganti keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mulia, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Dari tema tersebut, Bapak yang mulia, maka kita akan membahas apa itu masjid. Kemudian apa fadilah dan keutamaan sebuah bangunan yang dinamakan masjid. Bagaimana cara kita untuk meramaikan masjid dan beberapa adab-adab di dalam masjid. Ini akan kita bahas insyaallah. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa itu masjid? Apa itu masjid? Bangunan tempat orang sholat, ada bangunan tempat orang menyembah kepada Allah. Bapak Ibu yang mulia, masjid di dalam bahasa Arab secara lugah diambil dari kata sajada, yasjudu sajadatan, sujud. Wazannya maf'ilun, berarti tempat, menandakan zaman atau makan, tempat. Maka masjidun itu berarti tempat sujud. Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna anbiya min qabli." Aku diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, yang pertama, aku diberi ketakutan oleh musuh sejauh sebulan perjalanan. Nabi belum berperang, sejauh sebulan perjalanan musuh sudah takut. Itu diberikan kepada Nabi. Kemudian yang kedua, waju'ilat setiyal ardo tohuron wa masajid. Nah ini Bapak, aku diberikan seluruh bumi ini suci dan dapat dijadikan tempat sujud. Maka dimanapun, kapanpun terdengar azan hayya 'alas shalah, dimanapun, kapanpun bisa kita untuk mengerjakan sholat. Kalau sholat di rumah sah nggak ibu-ibu? Sah. Sholat di kantor sah nggak Bapak? Sah. Bahkan kalau di jalan suci dia, sah kita mengerjakan sholat di jalan. Ketika hari raya ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di lapangan, dimanapun, kapanpun bisa kita mengerjakan sholat, karena seluruhnya dijadikan oleh Allah suci untuk umat ini dan dijadikan tempat-tempat sujud. Sedangkan umat zaman dahulu Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam kalau mau menyembah Allah pergi dulu ke Bukit Tursina. Seandainya kita disuruh seperti itu bagaimana Pak? Pergi dulu ke Bukit Barisan atau pergi ke Gunung Kerinci dulu baru boleh sholat. Sulit bagi kita. Maka di mana-mana sekarang ada masjid, tempat sholat khusus, rumah kita pun bisa kita jadikan tempat sujud. Maka ini adalah keutamaannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan makom syafaat, mensyafaati untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam. Yang keempat, Nabi diberi harta ghanimah, harta rampasan perang. Bapak Ibu yang mulia, zaman dahulu kalau perang
maka para nabinya akan mengumpulkan harta rampasannya, akan ada api turun dari langit untuk menyambar harta tersebut, menandakan harta itu diterima. Sebagaimana kisah yang masyhur kita dengar, Sayyidina Qabil, ya, Sayyidina Habil dengan Qabil. Habil dia mensodakohkan, menginfakkan kambingnya, kemudian si Qabil menginfakkan pertaniannya. Ada api yang menyambar dari langit untuk mengambil kurbannya Habil. Kurbannya Habil berupa peternakan, berupa kambing. Lantas kambing tersebutlah yang digantikan nantinya kepada Nabi Ismail untuk disembelih. Itu jadi harta ghanimah zaman dahulu tidak diberikan kepada umatnya, tapi diambil langsung diangkat ke langit. Nabi SAW dapat keutamaan mendapatkan harta ghanimah. Yang terakhir Nabi diutus untuk seluruh alam, sedangkan Nabi zaman dahulu diutus untuk satu kaum yang khusus saja. Ini keutamaan Nabi. Bapak Ibu yang mulia, itulah masjid. Masjid adalah tempat sujud. Dimanapun kita ketemu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kita bisa menjadikan tempat tersebut tempat sujud asalkan suci. Kemudian kita sering mendengar kalau di kampung-kampung ada namanya masjid, ada namanya surau, ada namanya musola, ada namanya langgar, betul Pak Bu ya? Langgar, surau, musola, masjid. Apa perbedaannya? Semuanya ini ada perbedaannya Pak Ibu. Kenapa satu bangunan dijadikan namanya masjid? Ketika bangunan tersebut sudah diwakafkan atas nama masjid, maka jadilah dia masjid. Lantas ketika satu bangunan dia menjadi masjid, maka hukum menjadi berbeda Pak Ibu. Dia menjadi bangunan yang mulia. Maka di sini pembahasan kita, bangunan masjid. Kalau seluruh tempat dijadikan tempat sujud boleh, tapi ini wakaf masjid, bangunan yang diwakafkan untuk masjid. Ini menjadikan hukum terhadap bangunan tersebut menjadi berbeda. Kenapa? Ketika satu bangunan sudah diwakafkan untuk masjid, maka waqafalillah, bangunan itu adalah milik Allah. Tidak dapat diambil lagi, ditarik lagi oleh pemiliknya. Tidak dapat diambil lagi oleh ahli warisnya. Tidak dapat diambil lagi oleh keluarga orang yang mewakafkan, tidak, tetapi langsung milik Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menjalankan? Namanya nazir, orang yang bertanggung jawab atau pengurus masjid. Jadi itu langsung milik Allah karena hukumnya wakaf. Ketika satu bangunan dia sudah dinamakan masjid, ada hubungan dia keberkahan dengan bangunan yang paling berkah namanya Ka'bah. Di tanah haram, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya bangunan pertama yang diletakkan untuk manusia namanya Bakkah. Bakkah yang penuh dengan berkah. Lantas kalau bangunan ini namanya masjid, ada hubungan dengan perkara yang berkah yaitu Ka'bah al-Mubarak, maka masjid ini pun menjadi berkah. Masuk ke dalam masjid, kita tidak diperbolehkan dalam keadaan junub ataupun haid untuk memuliakan masjid Bapak Ibu. Di tempat lain selain masjid silahkan, bahkan di musola silahkan. Tapi kalau sudah menjadi masjid, dilarang untuk junub dan haid. Di dalam masjid ada hukum sunnah namanya i'tikaf. Kalau bagi Bapak Ibu yang belum niat i'tikaf, mari kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Barang siapa dia niat i'tikaf di masjid, Allah jauhkan dia dari neraka sebanyak 3 parit. 1 parit jaraknya antara langit dan bumi. Itu niat i'tikaf di masjid, bangunan masjid. Langsung berubah hukumnya. Masuk masjid Bapak Ibu, maka kita muliakan masjid dengan melangkahkan kaki kanan, doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu kepadaku, menandakan di dalam masjid ini penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masjid ini begitu mulia sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang dia membangun masjid,
banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia istana di surga. Mau nggak kira-kira dapat istana di surga Pak? Bangun masjid. Ustadz, saya tak mampu membangun satu masjid utuh. Iuran kita untuk membangun masjid. Ustadz, tidak mampu iuran terlalu banyak, maka haturkan minimal harta kita setiap pagi untuk infak masjid. Daftarkan nama kita di dalam donatur pembangunan masjid. Kasih tahu ketua masjid, Pak, saya ingin donatur, nggak mampu harta, tapi saya mampunya keramik, berikan keramik. Saya mampunya bata, saya mampunya semen, berikan apa kemampuan. Saya tak mampu apa-apa, saya mampunya cuma jasa saja. Kalau ada panggilan untuk membangun atau gotong royong masjid, saya dipanggil untuk membangun masjid. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang dia itu bangun masjid, baik dia harta dengan tenaga atau diri dia, maka Allah bangunkan istana di surga. Ini bangunan masjid kita. Ketika satu bangunan namanya masjid, hukum menjadi berubah. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masaina fi zulami ilal masajid." Kegembiraan, berita gembira kepada orang yang berjalan di waktu malam kemana? Ke masjid. Binurit tami yaumal qiyamah, gelap-gelap malam tersebut Allah ganti dengan nur yang sempurna, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bangun masjid, pergi kita dari rumah ke masjid, dapat cahaya yang sempurna. Barang siapa dia di dalam rumah wudu secara sempurna, kemudian dia niat untuk melaksanakan sholat di masjid, maka setiap langkah yang dia langkahkan akan dibalas pahala oleh Allah. Diampuni setiap langkahnya dosa-dosanya, dan setiap langkahnya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, lihat masjid dari luar, maka kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid, maka kita banyak-banyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak langkah-langkah ke masjid banyak pahalanya Bapak Ibu. Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamakum ajra." Yang paling agung, yang paling besar pahalanya oleh kalian, ab'adukum daro, yang paling jauh rumahnya. Siapa rumahnya sini paling jauh, Pak? Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah, "Limaza ya Rasulullah, kenapa kau paling jauh rumahnya, paling banyak pahalanya?" Nabi bersabda, "Min ajli kasratil khuta," karena saking banyak langkahnya. Dahulu para sahabat Bapak Ibu kalau mau ke masjid, orang yang dekat rumahnya dengan masjid, maka dia keliling tawaf masjid dulu baru masuk ke dalam masjid supaya banyak langkahnya. Ada lagi sahabat yang dia itu memperkecil langkahnya, langkah semut untuk pergi ke masjid supaya tambah banyak langkahnya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak ampunan Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka memperbanyak langkah di masjid ini pun akan menjadikan seseorang itu berpahala yang banyak. Maka kita hubungkan diri kita Bapak Ibu dengan masjid, dengan memakmurkan masjid. Afdalul biladi ilallahi masajiduha. Tempat paling mulia, paling afdal di sisi Allah adalah masjid. Orang yang dia ada hubungan dengan perkara mulia Bapak Ibu, maka dia otomatis menjadi orang yang mulia. Contoh, ada anak hafiz Quran. Mungkin orang yang tidak terlalu ganteng,
tetapi karena ada hubungannya dengan Al-Quran, menjadi seorang hafiz Quran, otomatis jadi orang yang mulia. Masjid ini tempat mulia. Seorang yang ahli masjid ada hubungannya dengan tempat yang mulia, otomatis dia jadi orang yang mulia. Jangankan orang Bapak Ibu, karpet, kalau dibandingkan karpet kita dengan karpet Istana Negara, mana lebih mahal Pak? Lebih mahal mungkin Istana di Negara ya. Tapi karpet kita ini untuk masjid. Maka ketika karpet itu sudah diwakafkan untuk masjid, maka dia menjadi tempat sujud. Mau memijaknya lepas sendal. Sedangkan karpet yang di Istana Negara, mijaknya aja pakai sepatu, pakai sendal. Keramik ada hubungannya dengan masjid. Mungkin keramiknya sama dengan keramik yang ada di kakus atau WC. Tetapi ketika keramik itu hubungannya dengan WC, maka dia menjadi tempat kotoran, menjadi tempat air seni, menjadi tempat yang kotor. Sedangkan keramik ada hubungannya dengan masjid, jadi mulia, tempat sujud, mau mijaknya harus dalam keadaan suci. Maka ada hubungannya seseorang dengan perkara mulia, otomatis dia menjadi mulia. Kita hubungkan diri kita, anak kita, keluarga kita menjadi ahli-ahli masjid, semoga menjadi orang-orang yang mulia. Bapak Ibu yang mulia, masjid ini kata baginda Nabi, baitul kulli taqi, adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Idza ra'a minkum may ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian lihat ada orang bolak-balik masjid aja bertanya, maka fashhadu, saksikanlah dia itu orang beriman. Lantas Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, dia adalah orang yang beriman dengan kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bangunan masjid. Memakmurkan masjid ada pahalanya. Sholat di masjid pahalanya ada. Berjalan di masjid ada pahalanya. Melihat bangunan masjid pun ada pahalanya. Itu bangunan. Baru kita bahas bangunan fadilah di dalam masjid, pahalanya begitu banyak. Bapak Ibu yang mulia, kita ini adalah manusia. Seluruh badan kita ini dipengaruhi oleh hati kita. Hatinya baik, maka seluruh anggota badan ini baik. Hatinya buruk, mempengaruhi seluruh anggota badan menjadi buruk. Nah, hati ini Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, mempunyai 4 saluran. Ada namanya saluran mata, ada namanya saluran telinga, saluran mulut, dan saluran pikiran. Kalau 4 saluran ini bersih, maka hati menjadi bersih. 4 salurannya kotor, hati menjadi kotor. Kalau 2 saluran bersih, 2 saluran kotor, hati keruh. Itu dia. Bagaimana cara supaya hati bersih? Kalau kita berada di luar masjid, Bapak Ibu, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah ahli-ahli dunia. Ada orang mencari harta, orang mencari jabatan, sana kesini bicara tentang dunia, maka kebesaran dunia masuk ke dalam hati. Yang didengar apa? Yang didengar musik, yang didengar pembicaraan orang, caci maki, cela, ghibah, fitnah. Itulah yang masuk ke dalam hati. Akhirnya hati rusak. Apa yang dipikirkan demikian juga. Apa yang dibicarakan, membicarakan orang lain, nah itu pun menjadikan hati kita rusak. Sedangkan kalau kita berada di masjid, Bapak Ibu, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah orang-orang beriman. Yang kita lihat adalah orang-orang bertakwa, orang-orang sholat, para alim ulama. Itu yang kita lihat. Maka saluran penglihatan menjadi bersih. Apa yang kita dengar, petuah-petuah ulama, nasihat-nasihat agama, sehingga pendengaran kita menjadi pendengaran yang bersih. Apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan adalah pembicaraan akhirat, keagungan Allah, membaca Al-Quran. Saluran mulut menjadi bersih. Yang kita pikirkan nggak ada pikir politik
segala macam sosial di masjid Bapak Ibu, tapi berpikir bagaimana meningkatkan amal di masjid. Akhirnya menjadi ahli masjid, hati pun ikut menjadi bersih. Bapak Ibu yang mulia, masjid ini masjid adalah jantungnya satu kampung. Kalau kampung dia tak punya masjid, maka seperti orang tak punya jantung, maka tak hidup. Kalau misalnya kampung punya masjid, tapi masjidnya tak hidup, nggak ada amal di dalamnya, seakan-akan satu kampung dia punya masjid, masjidnya tak hidup. Sama orang itu tak punya jantung, tapi jantungnya tidak berdetak. Apakah hidup? Tidak hidup. Masjid dia berada di kampung, masjidnya hidup amal, maka seperti orang punya jantung, jantungnya berdetak, maka orang itu dikatakan orang yang hidup. Mau kampung kita hidup, suasana di kampung itu suasana kebaikan, maka hidupkan masjid. Itulah yang dipikirkan baginda Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang Nabi pikirkan Bapak Ibu? Bukanlah tempat tinggal terlebih dahulu, tidak, tetapi yang dibangun Nabi SAW pertama kali adalah masjid, namanya Masjid Quba. Ketika masjid dibangun, disitulah prasarana pemikiran umat, dakwah, ibadah, zikir kumpul di sana. Akhirnya amal ma'ruf nahi munkar, kampung Madinah menjadi Madinatul Munawwarah. Masjid pertama kali yang difikirkan. Maka kita pikirkan bangunan masjid kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang mana sekarang namanya Pak? Kafe atau masjid? Kafe. Kenapa kafe lebih ramai? Maka kita balik tanyakan, mana lebih nyaman, kafe atau masjid? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Kadang-kadang di masjid mau buang air, airnya kotor. Di masjid banyak debunya. Sedangkan di kafe datang langsung dilayani. Betul nggak Pak Bu? Sehingga di kafe nyaman. Maka supaya orang berbondong-bondong ke masjid, kita buat masjid ini menjadi masjid yang nyaman. Suara imamnya suara Imam Masjidil Haram, Masya Allah, hafiz Quran, ganteng, nyaman masjidnya berhasil. Alhamdulillah masjid kita penuh dengan kenyamanan. Karpetnya tebal, airnya bersih, bangunannya luas, parkirnya pun luas. Insya Allah masjid menjadi masjid yang hidup aman. Bapak Ibu yang mulia, selain kita pikirkan bangunan masjid ini, maka mari sama-sama kita pikirkan juga isinya masjid. Jadi bukan hanya sekedar zahirnya masjid, tapi juga pikirkan batinnya masjid. Nabi SAW Bapak Ibu, dulu masjidnya itu terbuat dari pelepah kurma, tapi isinya penuh sampai berdesak-desakan keluar dari masjid. Sehingga ada satu pikir, oh ini masjid kita butuh ini, akhirnya dibangun lagi. Ada pikir lagi, sebetulnya kalau begini bagus, bangun lagi. Karena masjidnya penuh, maka sekarang menjadi Masjid Nabawi, alangkah besarnya. Sebaliknya Bapak Ibu, kalian kita pikirkan hanya bangunannya saja. Ketika orang yang membangun dan memfikirkan masjid sudah wafat, bagaimana keadaan masjid? Gak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu. Di Riau ini ada namanya Masjid Islamic Center Mobul gitu. Ketika yang ngurus sudah berganti, Islamic Center hilang A-nya. Jadi Islam Center hilang A-nya. Kemudian misalnya kotor, tak boleh dimasuki, tak boleh iktikaf, masjid tak boleh iktikaf, bagaimana? Jadi rusak semuanya. Padahal bangunannya cantik tetapi tak terawat. Maka pikirkan bangunannya, pikirkan juga isinya. Ketika satu bangunan masjid difikirkan isinya, maka otomatis orang-orang berbondong-bondong untuk bagaimana selesa di dalam masjid. Siap Bapak Ibu, kita bangun masjid kita. Bagaimana anak-anak kita ajak untuk menjadi ahli masjid. Kemudian saudara kita, tetangga kita ajak berangkat ke masjid. 1-2 kali nggak mau, ajak untuk yang ketiga kali. 1000 kali kita ajak ke masjid, kalau tetap tidak mau, maka 1001 kali ngajak untuk masjid. Tak mau juga, khidmati dia, beri dia pelayanan, untuk ke masjid. Kamu ke masjid, nanti kita makan bersama.
nanti kita ke warung bersama, duduk bersama. Nah, pikir di masjid jadi masjid penuh sehingga hidup amalan-amalan. Bapak Ibu yang mulia, itu diantara fadilah dan keutamaan masjid. Kemudian apa diantara adab-adab di masjid yang perlu kita hidupkan? Yang pertama, sebagaimana tadi kita sudah bahas, berangkat dari rumah memperbanyak langkah ke masjid, itu adab-adab masjid. Kemudian masuk ke masjid kaki kanan, membaca doa Allah maftahli abwaaba rahmatik, niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, sunnah lillahi ta'ala. Sekehendak mungkin sebelum duduk untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Bagi laki-laki mencari shaf yang paling awal. Nabi SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha. Paling utamanya shaf laki-laki itu paling awal. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau perempuan paling belakang. Orang-orang yang mencari shaf awal, Nabi SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahalanya dan tidak bisa mendapatkan shaf awal kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi untuk mendapatkan shaf awal. Di dalam masjid tidak boleh berteriak-teriak, berbicara kasar, berbicara kotor, bernyanyi-nyanyi, berjual beli. Barang siapa berjual beli di masjid, Nabi bersabda, doakan dia, la arbahallah fi tijaratika. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaanmu. Tidak boleh mengotori masjid. Ada orang ngelotek kuku, Bapak Ibu. Nabi bersabda, kalau ada yang seperti itu, doakan kukunya rusak. Nah, itu saking tidak boleh kita itu mengotori masjid. Memakai pakaian-pakaian yang baik untuk ke masjid. Ya bani Adamah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian, pakaian yang bagus kalau mau ke masjid. Nabi bersabda, idza akala hazihi syajarah, kalau kalian makan pohon ini, yakni sum, bawang putih, fala yakribanna masajidana, maka jangan dekati masjid-masjid kami. Maknanya di masjid itu sehendaknya kita dalam keadaan wangi, dalam keadaan siap. Berangkat ke masjid tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Kalaupun sudah iqamat dikumandangkan, supaya kita khusyuk di dalam sholat, hendaknya kita ini berjalan dengan tenang. Sebagaimana ayat yang kita baca ketika sholat tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang. Bapak Ibu yang mulia, itu adab-adab masjid. Kalau bisa kita tidak selonjor ke arah kiblat, tidak tidur di shaf awal. Nah, itu diantara adab-adab masjid. Ada satu masjid Bapak Ibu, dia masjid itu jamnya miring dan tidak bisa hidup kecuali miring. Maka ada seseorang yang memindahkan jam tersebut, diluruskan, justru jamnya mati. Maka kalau kita mau memindahkan barang-barang masjid, izin dulu dengan pengurus masjid. Nah, itu diantara adab-adabnya, karena pengurus masjid lah yang lebih mengetahui keadaan-keadaan di masjid. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu yang mulia, mungkin ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu, mengenai tema kita memakmurkan masjid atau mengenai hal yang lain. Ada Pak, Bu? Ya Ibu. Sholat rawatib sebaiknya di rumah atau di masjid. Baginda Nabi SAW biasa mengerjakan sholat rawatib itu di rumah Bapak Ibu. Yang sunnah di masjid itu sholat duha, itu yang sunnah. Sama dengan sholat sunnah yang dikerjakan berjemaah. Apa sholat sunnah dikerjakan berjemaah? Sholat jenazah, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat tarawih, sholat witir berjemaah di masjid. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri, Nabi biasanya mengerjakan sholat di rumah. Tetapi kita lihat zaman dahulu rumah Nabi sebelah masjid. Jadi mudah aja, lepas pulang langsung sholat sunnah. Kalau rumah kita jauh Bapak Ibu, sampai ke rumah tengok anak lari, tengok TV hidup, tengok cucian masih banyak, akhirnya lupa sholat sunnah. Nah, tak jadi sholat sunnah. Maka kalau seperti itu masyakohnya,
Nah, sebaiknya kita mengerjakan sholat rawatib itu di masjid. Selain masjid itu ada keutamaan sendiri, nah juga kita dapat menjaganya bisa istiqomah. Semoga kita dapat istiqomah lah dalam sholat rawatib ini. Pahalanya ibu ya sholat rawatib. Wallahu alam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia mengerjakan 12 sholat rawatib. Jadi rawatib ini ada rawatib sunnah makadah, sunnah ghairu makadah. Nah, yang dia mengerjakan 12 rawatib istiqomah setiap hari, Allah ampuni dosa-dosanya, masukkan ke dalam surga. Semoga termasuk di antara kita. Nah, dia pahala itu ibu, pahala yang mengerjakan rawatib. Tidak masalah mengerjakan rawatibnya di rumah ataupun di masjid. Tapi kalau di rumah berarti contoh Nabi, kalau di masjid berarti bisa istiqomah ibadahnya. Jadi ada pahala yang saling kita dapatkan walaupun di mana saja kita dapat mendapatkan sholat rawatib. Lagi Bapak Ibu? Iya Bu? Sholat qobliyah subuh kapan dikerjakan? Nabi SAW bersabda, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kamu kerjakan sebelum subuh, sebelum sholat fardu subuh, maka lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana cara mendapatkannya? Setelah masuk waktu subuh. Jadi setelah masuk waktu subuh, kapan waktu subuh? Ketika terbitnya fajar. Ketika terbit fajar masuk waktu subuh, 10 menit disunahkan dulu. Kalau kita kan ada waktunya Bapak Ibu, ada waktunya untuk sebelum mengerjakan fardu subuh. Ketika masuk waktu subuh sudah boleh mengerjakan fardu subuh. Tetapi sekehendaknya kita untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu, karena itu pun ada pahalanya. Jadi sholat yang mengiringi waktu-waktu sholat. Sholat yang mengiringi waktu sholat Bapak Ibu, setiap sebelum sholat itu ada. Setiap sebelum sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada sebelum sholat. Kalau setelah sholat tidak diperbolehkan yang setelah subuh dan setelah asar. Kenapa? Ada waktu-waktu yang makruh tahrim kalau di Imam Syafi'i, bahkan haram di dalam riwayat yang lain untuk mengerjakan sholat setelah subuh atau sholat setelah asar. Setelah asar sampai maghrib, setelah subuh sampai isyraq. Nah, demikian itu sholat mengenai sholat rawatib subuh. Semoga bisa memberikan jawaban. Lagi ya Bapak Ibu, kita usaha Bapak Ibu yang mulia menghidupkan masjid-masjid kita. Kita bersihkan masjid kita, karena masjid ini adalah rumah Allah. Nabi bersabda, yakhruju umamah minal masjid muhurul huril ain. Yang mengeluarkan kotoran dari masjid menjadi mahar bidadari di surga. Kalau kita mau menikah dengan bidadari bapak-bapak di surga, maka kita bersihkan masjid. Terakhir saya mau cerita Bapak Ibu, dulu ada di zamannya Sunan Ampel Surabaya. Depan Sunan Ampel itu Bapak, ada kuburan tuh 9. Kuburan 1 orang tapi 9. Apa amalannya? Amalannya bersih masjid. Namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu dia bersih masjid. Ketika wafat dikuburkan depan masjid. Maka Sunan Ampel berdoa, ya Allah, ini masjid kalau ada Mbah Soleh, bersih masjidnya. Maka doa Imam Sunan Ampel masuk ke dalam masjid, Mbah Soleh masih nyapu-nyapu. Wafat lagi Mbah Soleh itu baru dikuburkan di sebelah kubur yang pertama. Berdoa lagi Sunan Ampel, ya Allah, kalau Mbah Soleh hidup nanti di masjid dibersih. Masuk ke dalam masjid, nampak lagi itu Mbah Soleh. Sampai 9 ke kuburannya Bapak Ibu. Sunan Ampel wafat, tak ada lagi yang doa. Mbah Soleh meninggal dunia, maka 9 jejer kuburannya di masjid. Dulu Nabi SAW punya pembersih masjid, imra'atun saudat takumul masjid, sering bersih masjid. Ketika wafat, Nabi tanya, mana yang biasa bersihkan masjid? Oh, udah wafat Nabi, kenapa kalian tak beritahu aku? Kalian ini nggak tahu kalau Nabi mau diberitahu. Sampaikan aku ke kuburnya biar aku doa. Orang mau bersih masjid didoakan Nabi. Maka itulah fadilah-fadilah masjid. Bapak Ibu yang mulia, itulah tadi kesimpulan kita Bapak Ibu sebelum kita tutup. Apa itu masjid? Masjid adalah tempat sujud. Dimanapun kita mendapati panggilan Allah, bisa dijadikan tempat sujud. Kemudian yang kedua, apa fadilah keutamaan masjid? Banyak. Mau ke masjid ada fadilahnya, masuk masjid ada fadilahnya, di dalam masjid ada fadilahnya, mengeluarkan kotoran dari masjid pun ada fadilahnya.
Kemudian bagaimana cara kita untuk meramaikan masjid, memakmurkan masjid? Nah, kita ajak anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita, ceritakan fadilahnya, ceritakan mengenai orang-orang yang ahli masjid, keutamaan ahli masjid. Diajak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali pun kita ajak, karena tidak ada hati yang keras. Kalau dengan nasihat tuh mesti akan lunak, sebagaimana batu yang keras ditetesin air mesti suatu saat akan lunak juga itu batu. Kemudian yang terakhir, adab-adab masjid, masuk kaki kanan, kemudian baca doa, kemudian i'tikaf, salat tahiyatul masjid, tidak boleh bersedekah di masjid, bernyanyi ataupun berteriak di masjid. Nah, demikian itu adalah di antara adab-adab masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli-ahli masjid, kemudian dijadikan ahli keluarga kita menjadi ahli-ahli masjid, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita semuanya, sehingga masjid kita hidup, kampung kita hidup dengan amalan, hidup dengan amal ma'ruf nahi anil munkar, hidup dengan ibadah, zikir, sholawat, baca Quran, sehingga hati kita pun menjadi hati yang bersih, qalban salima. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memanggil kita, berkenan untuk menjemput kita, kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya bersih dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu yang mulia, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari sendiri saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.